Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Wijaya dengan NIM 15036247072 akan mempresentasikan tentang kajian literatur model evaluasi CIPP pada bidang pendidikan vokasional, rumpun, teknologi konstruksi, dan properti pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Evaluasi sendiri adalah kegiatan mencari informasi dari sebuah program yang dianalisis, dinilai, dan diukur untuk pengambilan keputusan. Banyak sekali model evaluasi yang dicetuskan oleh ahli. Salah satunya adalah model evaluasi CIPP. Adapun fungsinya yaitu evaluasi konteks untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar program, evaluasi input untuk mencari potensi sumber daya dan hambatan, evaluasi proses untuk memastikan jalannya rencana, serta evaluasi produk untuk menilai suatu keberhasilan dari suatu program. Baik, dalam kajian literatur diperoleh 20 artikel tentang model evaluasi CIPP di sekolah menengah kejuruan, yaitu salah satunya pada poin 4 dengan judul penelitian The Evaluation of Teaching Factory oleh Kuncoro et al. Tahun 2021. Hasilnya yaitu semua komponen termasuk kategori sangat baik, yaitu konteks pada 93%, input 96,2%, proses 91,4%, dan produk 84,6%. Pada poin nomor 8, itu topik penelitiannya evaluasi program pembelajaran oleh Sutrisno tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah dari segi konteks 65,63% itu cukup baik. Inputnya 68,81% itu cukup baik, prosesnya 71,87% cukup baik, serta produknya 80,21% termasuk baik. Selanjutnya ini ada contoh lain di poin nomor 13 dengan topik penelitian evaluasi pelaksanaan uji kompetensi oleh Kamdi dan Jedun tahun 2022. Hasilnya adalah semuanya termasuk kategori yang memadai, yaitu konteksnya 84,491%, inputnya 82,495%, prosesnya 86,491%, produknya 81,667%, dan outcomes-nya adalah 83,056%. Contoh lainnya itu dievaluasi program praktik kerja lapangan poin nomor 17 oleh Juri et al. Tahun 2021. Dari segi komponen konteks ini, 83% termasuk baik, inputnya 78,96% termasuk yang cukup, prosesnya 68,94% cukup, dan produknya 77,89% cukup. Baik, berikut adalah hasil analisisnya. Pada aspek konteks, pada program PKL atau Prakerin sangat kuat, sedangkan input dan produknya ini cukup baik, namun belum rata. Sedangkan di kategori proses, masih menjadi titik kritis yang memerlukan perbaikan adanya pelaksanaan di lapangan. Sedangkan pada implementasi teaching factory, sudah mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan industri, meskipun memerlukan penguatan untuk mencapai konsisten mutu secara menyeluruh. Pada program uji kompetensi, pembelajaran, dan ujian di SMK, ini aspek CIPP umumnya berada pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara untuk kategori input, ada yang menjadi titik terlemah karena ada hasil yang kurang. Berikut hasil sintesisnya. Berdasarkan hasil kajian pustaka, diperoleh 20 artikel yang berhubungan dengan model evaluasi CIPP pada rumpun teknologi konstruksi dan properti, diperoleh gambaran umum bahwa evaluasi program tersebut menunjukkan kecenderungan positif pada perencanaan dan hasil akhir. Namun masih belum terdapat variasi aspek pelaksanaan dan kesiapan sumber daya. Pada aspek konteks sendiri, itu menunjukkan bahwa program-program vokasional seperti PKL, Teaching Factory, dan uji kompetensi telah dirancang sesuai dengan
kebutuhan industri. Namun pada aspek input memperlihatkan ketimpangan. Nah, kelemahan ini mencakup kurangnya sarana prasarana, keterbatasan kualitas, dan tenaga kerja, serta belum optimalnya kemitraan dengan dunia industri. Selanjutnya pada aspek proses menunjukkan pelaksanaan yang belum optimal, baik dari segi keterlibatan siswa, kelengkapan dokumen, pelaksanaan maupun koordinasi internal sekolah dan industri. Sementara pada aspek produk ini mencerminkan keberhasilan sebagian siswa dalam mencapai keberhasilan kompetensi dasar dan kelulusan uji kompetensi. Namun dalam beberapa kasus masih dijumpai hasil yang belum maksimal. Selanjutnya komentarnya adalah model evaluasi CIPP ini termasuk yang terbukti menjadi kerangka evaluatif yang komprehensif dan sistematis untuk menilai keberhasilan berbagai program vokasional di SMK. Kuatnya capaian pada aspek konteks menunjukkan bahwa perencanaan program telah mempertimbangkan relevansi dengan kebutuhan industri. Namun temuan berulang pada aspek input proses yang masih lemah menjadi sinyal perlu adanya penguatan pada tahap implementasi. Sekolah perlu memperbaiki kualitas pelaksanaan melalui peningkatan kapasitas guru, penguatan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha, serta pemutahiran fasilitas praktik. Selain itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pengelola sekolah untuk tidak hanya mengevaluasi pada level perencanaan, tetapi juga menindaklanjuti hasil evaluasi CIPP ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek pendidikan vokasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.